Welcome to my channel Christian Apologet. Turunin aja. Kalau ada muslim Ya udah, percaya diturunin aja. bahwa kalimatullah itu nusul jadi kitab, jadi sebuah buku pada malam Lailatul Qadar dalam mimpi becek yang dilihat oleh Muhammad. Dan kita Shalom Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan daripada sobat sekalian yang masih setia untuk mendukung channel Christian Apologet hingga sampai hari ini. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terus bagikan setiap konten-konten yang ada dalam channel ini, agar konten-konten yang ada dalam channel ini boleh memberkati setiap orang-orang dan juga boleh menyadarkan orang-orang akan dosa-dosa mereka, dan juga dapat membawa mereka untuk mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya, yaitu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melihat diskusi dan perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia bersama-sama dengan para polemikus muslim. Di dalam bagian ini semua polemikus muslim yang mencoba untuk berdebat dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, mereka semua ketakutan, mereka semua gemetar karena tidak dapat membendung semua fakta data yang valid daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Segala macam cara mereka lakukan untuk membuat Ibu Sofiatul kalah dalam perdebatan kali ini, namun sebaliknya mereka sendirilah yang kalah, mereka sendirilah yang tak mampu berdebat dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Oleh karena itu mari kita tonton video ini dari awal sampai pada akhir supaya kita menemukan bagaimana cara untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada para polemikus muslim ataupun kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Mana ayat yang jatuh ini? Tuh, DEDW lo kehafal. lengkap, bahkan ada fatwa kehamilan di dalam Islam itu saya sudah tunjukkan nomornya, kalau nggak salah 120178 kalau nggak salah nomor fatwanya ada kok, saya tunjukin lengkap bahwa menurut ulama-ulama Islam kehamilan itu memang sampai 4 sampai 12 tahun, dan kalau ada orang yang misalnya melahirkan 4 tahun setelah dicerai suaminya itu tetap anaknya. Itu ulama Islam, saya terjemahkan kok video ini dalam bahasa Arab yang ngomong si Arabnya sendiri, tidak bisa ditutup berzina. Iya, 4 tahun setelah dicerai suaminya ataupun suaminya meninggal 4 tahun yang lalu, kalau dia mengaku itu anak dari suami itu masih bisa dalam hukum Islam. Lah kenapa si Ripa itu nggak ngajarin followernya itu ya? Isin soalnya. Lo Bu, ikan paus itu tak selidiki lo Bu. Ikan paus itu kalau kehamilannya itu ya kita nggak sampai 3 tahun loh, 2 tahun. Gajah lah 2 tahun. Gajah itu hamil kira-kira 2 tahun. Paling lama tuh katanya ikan paus. Iku gak sampai 4 tahun, 3 tahun. Nah, aku nek Muhammad iku ya kira-kira 4 sampai 7 tahun ya. Ada satu riwayat 4 tahun, ada satu riwayat 7 tahun. Dia lebih muda dibandingkan Hamzah, 4 sampai 7 tahun. Lah iku Muhammad ketika metu iku gak langsung nyanyi bintang kecil, Bu. Soalnya mereka bener. Begitu Muhammad lahir iku langsung nyanyi bintang kecil di langit yang biru. Lah begitu lahir langsung TKA. Ya, Bu. Keluar itu Walah, yo pantas Bu langsung katam ya Bu, keluar langsung katam ya Bu. metu wis brengosen kuwi. Enggak, belum. Tapi nek 7 tahun katanya siapa ya waktu itu pernah, Bu, kalau 7 tahun lah metu-metu iso main sepak bola. Ya bener juga. Umur sakmono ini iso nendang Bu. Hah? Umur sakmono iso nendang. Tapi banyak orang mungkin nggak ngerti loh, nek Muhammad tuh lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Banyak yang nggak tahu, katanya kita nih ini Bu, apa fitnah. Iya, karena mereka tuh nggak pernah baca huruf Arab, nggak pernah bisa baca huruf Arabnya, nggak pernah tahu artinya. Itu di bawah, itu di bawah kan banyak yang nggak ngerti, itu dibilang fitnah. Nanti ditunjukin dalilnya sama Bu Sofi.
Lu sudah bikin videonya kok. Kalau ini kita diceritakannya ya sama kayak kita 9 bulan gitu kan, ada lagunya juga itu kan. Tapi kalau ada ayatnya seperti itu kan artinya yang berdusta siapa itu? Ya, walau alam bin sawam empok cemplok. Yang kan dari sana memang itu Bu Yang Sofi nggak typing pernah. suruh nanya ke Kipli sama Ripa. Kalau katanya kan mereka gurunda kalian, suruh nanya jujur nggak tuh Kipli sama Ripa. Ayo nanya sama mereka. Itu saya sudah bikin videonya di dalam Al Hayat Islamology Center. Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Itu semua referensi ada di situ. Suanga. Auto paut kan gitu. Aduh. Ada juga Bu yang ini apa? 4 tahun terus ini ya mikir lah. Seharusnya kalau mereka umat berpikir seharusnya bisa mikir lah. Masa bisa dibilang benar itu yang dibilang Bu Sofi. Ada juga kan Bu yang ini dia sama laki-laki gitu, ada di apa hadis. Ada tapi di Indonesia dihapus kayaknya, enggak di Indonesia. Hadisnya. Ini kayaknya ada muslim kepanasan di bawah nih, minta naik nih kayaknya nih. Ya, mau lagi. Lanjut Pak, naik Pak, saya turun Pak, gantian. Kita naikkan ya. Nah sini unta-unta sini naik, ngomong yang benar ya. Jamal. Ya malah foto bubar kabeh piye. Lho nanti kae untane. Nah kira. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Islam apa Muslim nih? Islam. Bukan Ya nggak Muslim. mungkin saksi Yova lah. Jeneng Bukan Muslim. Hah? Muslim. Laki Islam apa apa Muslim? Laki-laki Muslim. Oh, bukan Islam, bukan. Islam sama Muslim sama aja. Enggak, salah satu nih Islam apa Muslim nih, jangan bareng-bareng bingung nanti. Ini saya yang beragama Islam kok situ yang ngotot. Bukan, saya nanya, Bapak dari Islam apa dari Muslim nih? Ini saya tahu, ini bukan roomnya orang Islam. Saya naik ini saya sebagai orang Muslim, orang Islam yang Muslim. Bapak ini orang apa? Orang Islam yang Muslim. Yang saya tanya ini, yang tanya saya ini agamanya apa? Yang saya hostnya, saya nanya Bapak nih, Bapak dari Muslim apa dari Islam? Saya jelaskan, saya yang Islam. Bukan Muslim. Sudah jelas. Ya apa yang mau ditanyain nih? Saya boleh tanya pertama siapa nama hostnya ini? Saya Cerita Indah. Hah? Cerita Indah. Oh. Mau tanya apa? Nama channelnya. Nama asli. Nama Bapak. Iya Cerita Indah. Di KTP itu namanya ya? Iya betul. Situ mau nanya apa interogasi, silakan. Kalau mau nanya apa? Mau nanya apa? Saya hanya mau katakan ya. Apa tuh? Kami ini selaku orang Islam, saya pribadi dan kami ini nggak pernah bicarakan agama orang-orang Kristen, agama orang urusan Hindu, orang Buddha. Bapak, urusannya Iya. Bapak dengar dulu. Saya kok ngomong Bapak dulu, nanya Bapak dengerin. dulu. Saya ngomong dulu ini. Nggak penting Pak. Maksudnya Nggak bisa biasa ngomong sih, kenapa sih nggak? Aduh benar-benar nih. Yang mau naik Dia banyak. baru mungkin dia baru di TikTok, dia nggak masuk ke komalnya Riva, nggak masuk ke komalnya Kipli, nggak masuk ke komalnya si kurang Micet. update ya. Dia tuh Iya, kurang tak update. no. Si blokir. Kalau si blokir aku. Ayo. Oh, namanya siapa? Rumahnya di mana? Punya mobil apa enggak? Bojone pinten. Baru ditanya begitu aja kan udah kepanasan ya. Apalagi mau diskusi, berarti kan nggak bisa turunin yang begitu. Jadi roomnya tuh adem, toh. Nah siapa lagi nih? Waduh banyak amat nih yang mau naik nih. Yang mana dulu nih?
Ini yang dari bawah, coba dari bawah nih. Ya, ini siapa nih yang mau naik nih? Selamat sore. Siapa namanya? Einstein. Ya, sama-sama. Einstein, selamat sore. Awal. Selamat sore. Manis. Keluarlah. Bergabung ya. Es teh manis. Selamat sore, woi. Ya. Ini kok di bawah ada typingan lucu sih. Kasihilah mantumu. Aduh, aku nggak baca. Aduh. Iya sih, takoi kok malah ngomong dewe. Oh jelas. Ini siapa nih si Mitsu? Warung masuk Komal tapi masih pesen es teh. Ini kita tarikin aja nih Miss Esther nih. Nah, tuh kayaknya mau ngomong sama Bu Sofi nih. Miss Esther itu. Nah ini tak naikin tapi nggak mau naik kali Miss Esther nih. Itu udah masuk kok. Miss Esther, shalom. Selamat sore Sun Tao, Sunsu, Sansu. Iya. Sunsu. Halo. Ya, salam. Salam. Suaranya kecil nih. Tunggu pakai handphone dulu. Nah, langsung nunggu gimana? Salam semua, Bu Neva. Shalom Miss Esther. Bu Sofiato, cerita indah. Ya, shalom. Sunsu. Cerita indah, tolong. Saya tertarik dengan pengajaran Bu Sofi dong. Saya mau ikutan gimana ya? Ya, kirim nomor WA ke saya DM. Saya nggak bisa DM karena kamu nggak follow saya kayaknya. Ini suaranya diempet hidungnya nih. Kipli. Ini kalau nggak bener tak turunin nih. Siapa Kipli? Ngomong yang benar, kalau enggak tak turunin nih. Siapa yang ngomong nggak benar? Ini parah nih. Pak ceritain. Suaranya kayak suara di hidung gitu loh. Iya, ditutupin gitu. Ya, salam. Tutupin untuk menyamar biasanya. Jo Junior. Salam, Jo. Bah? Ya. Kamu kenapa datang? Dari Muslim apa dari Islam nih? Dari mana-mana. Habis jahat, Mbak. Bejo, jangan malu. Kasih tahu kamu Muslim apa Kristen apa Hindu, Buddha, ateis. Bilang aja ateis lebih. Bejo. Dari murid Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. murid Tuhan Yesus. Harus jelas Pak, kita harus bangga. Nah gitu ya, kalau ditanya jangan bingung. Ini Bang Syahri nih dari Muslim nih. Kita naikin Bang Syahri Muslim nih. Selamat sore Bang Syahri. Pamit dulu semua ya. Tuhan Yesus berkati. Bung Syahri, oh iya. Bung Syahri. Halo Bung Syahri. Bung Syahri. Dia mental. Oh ini masih ada nih. Bung Syahri. Bung Syahri. Oh Vasco yang keluar. Halo Bung Syahri. Ini kayaknya nggak punya kuping nih. Ditanyain dia mulu, nggak punya kuping berarti. Dia nunggunya udah lama kali Pak itu Pak CI. Karena lamanya dia pergi ditinggalin dulu. Iya kali ya. Oh dikik, ya udah kamu request lagi Bung Jahri. Tadi kamu disapa, tuh kamu nggak nyahut. Iya ditanyain standby. Gimana? Kamu request lagi. Wajar lah kamu dikik. Ya orang disapa-sapa. Kalau ditanya, iya diem aja. Tak kirain mau tidur gitu loh. Ya, salam Israel.
Oke, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Aku Kristen bang. Mau nanya apa ditanya? Nggak ada, mau dengan ceramahnya Bu Sofi aja. Kok mau ceramahnya Bu Sofi tuh langsung ikut masuk Zoom di WAFE. Tuh banyak Bu Sofi ceramah di situ. Bukan ceramah, Bu Sofi ngajar. Ceramah Bu Sofi bukan pendeta, ceramah, bukan ustaz. Jadi gimana Bu Sofi? Pak pendeta udah keluar? Apa? Kamu nanya siapa itu? Israel? Yang pendeta yang sempat ditangkap itu, Pak Bulu ya? Pak Kece ya? Pak Yusuf Manubulu. Oh, Pak Bulu udah keluar sih. nggak? Pak Kece bukan pendeta, ya belum lah. Doain aja lah. Udah keluar, emang lo kata hotel? Iya. Kalau segampang itu mah kita udah bersyukur lah, Indonesia udah lebih baik. Lah aku keluar dulu, pikiranku ada Muslim. Oh. Keluar dulu ya, aku pikiranku ada Muslim. Pikiranku ada Muslim semua. Kenapa sih kamu marah? Ya tarik Muslim, tiru Muslim. Aduh gimana sih? Ya kamu ngumpul ke Muslim, diundang nanti. Lah iya, nanya pendeta Manubulu supaya kita greges, lapong greges. Supaya supaya videoku disetel. Kamu ngumpul ke Muslim, kasih layar tancap di situ, terus videoku disetel. Iya cik nomor motoi. Nobar. Yuk nonton bareng, Al-Hayat. Ya, Bung Syahri. Mana Bung Syahri nih? Ada loh di kampung kayak begitu, Pak. Bung Syahri. Selamat sore. Hah? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Kamu nyebut dulu Pak Bung Jahri, nyebut. Itu signalmu nggak bagus itu. Signal apa headsetnya kali? Bung Sohri. Cek atau headsetnya, coba dicek. Ya, sudah jelas. Ya, udah. Dari Muslim apa Islam nih? Agama Islam disebut Muslim. Agama Islam disebutnya Muslim. Lah yang benar yang mana nih? Sama-sama benar. Yang benar yang itu. Yang apa? Yang itu, agamanya Islam disebut Muslim. Oh, jadi orang yang Muslim agamanya Islam gitu? Apa kebalik nih? 100% oke. Kalau yang Islam, yang Islam Muslim bukan? Yang Islam agamanya orangnya disebut Muslim, artinya orang yang beragama Islam artinya. Masih kurang apa lagi? Kalau yang bukan Islam berarti kalau yang Muslim bukan Islam. Yang Muslim bukan Islam. Muslim artinya apa Muslim? Harus tahu. Yang beragama Islam. Muslim artinya apa? Bisa lanjut pertanyaan ini karena sudah penjelasan saya kayaknya anak TK pun paham. Enggak, saya tanya Muslim itu artinya apa Muslim? Iya, orang yang beragama Islam. Itu artinya Muslim. Kalau Islam apa artinya Islam itu? Ya agama Islam, keselamatan. Oh, Islam artinya agama. Kalau Muslim apa? Itu suarain aja, suarain baik sih. Oke, silahkan mau tanya apa? Bukan suaranya aja kan? Iya, oke. Ketika para orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, sampai mana totalitas orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan dan Allah? Kamu tahu enggak bedanya Tuhan dan Allah?
Lanjut jawab. Kalau ngomong sok-sokan. Jawab saja Bu Hayat, jawab saja. Oke. Kita berkata Yesus Tuhan dan Allah kami. Itu kamu tahu nggak bedanya ketika orang mengatakan orang itu berkata Yesus Tuhan dan Allah? Oke, sudah tahu. Lanjut saja pertanyaan saya, langsung dijawab. Sampai totalitas mana Anda menganggap Yesus itu Tuhan dan Allah? Kok Hanya totalitas. Yesus itu 100% Tuhan dan Allah. Dan terbukti. Dia kan Yesus itu lahir dari Bunda Maria, memiliki daging, kulit, gigi, bulu, darah, dan hal yang ada di dalam tubuhnya. Apakah totalit semuanya itu Allah dan Tuhan? Yesus mempunyai 2 kodrat, Pak. Yang pertama manusia kok. Udah kodrat sekarang. Nah, kamu kalau kamu bertanya, kalau saya jelaskan kamu diam. Atau apa? Ya, kamu masih bicara dulu. Saya ulangi ya. Jelasin, kamu diem. Ya oke, saya ulangi lagi pertanyaan biar jelas ya. Yesus dari Bunda Maria. Jelas, pertanyaanmu udah jelas. Maksudnya kamu disuruh diem. Kamu dari roomnya Erben nanya iki 100 kali dijawab yang percuma. Iya, lanjut. Ayo jawab saja. Kalau kamu orang Islam itu percaya kalimatullah itu nuzulnya jadi kitab, jadi buku pada malam Lailatul Qadar, maka orang Kristen tidak percaya ada kalimatullah nusul jadi kitab. Kita nggak percaya ada kitab turun dari langit. Jawab saja Hayat, jangan melenceng ke mono-mono. Kalau saya lagi berkata-kata kamu diem. Ya, saya paling nggak suka itu. Kaitannya Pak Inyornya main dinaikin Pak CI. Oh, turunin aja udah nggak bisa dijawab. Saya sudah memperingatkan tadi kalau saya menjawab kamu diam. Diajak ngomong nggak bisa. Saya ulangi lagi. Turunin aja. Kalau ada muslim percaya bahwa kalimatullah itu nusul jadi kitab, jadi sebuah buku pada malam Lailatul Qadar dalam mimpi becek yang dilihat oleh Muhammad. Dan kitab yang bernama Al-Quran ini mempunyai 2 sifat atau 2 kodrat, yaitu kalam nafsi dan kalam lafsi. Kekal, dim, sekaligus bukunya itu fana, kertas, dalam bentuk sulfan, lembaran-lembaran. Maka orang Kristen tidak percaya ada kitab turun dari langit. Yang orang Kristen percaya adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Kalimatnya Allah itu nuzulnya bukan jadi buku, melainkan jadi seorang manusia. Jadi sama seperti Quranmu mempunyai 2 kodrat, ilahi dan insani, Yesus juga mempunyai 2 kodrat, namanya kamil bil al-nasud dan kamil bil al-lahud. Dia punya 2 kodrat ilahi dan sekaligus insani. Jadi kami tidak keberatan mau dia punya rambut, mau dia punya mata, mau dia punya jenis kelamin, karena dia menjadi manusia yang sama dengan kita, karena dia punya kodrat manusia. Maka dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 18, dalam kemanusiaannya dia mati dan dia dibunuh. Itu enggak bertentangan, karena sama seperti Quranmu, kalau kita robek, kita bakar, saya kentuti Quranmu, saya berai Quranmu, maka Quran itu menjadi satu kertas. Apakah kalamullah itu terberai? Apakah kalamullah itu bisa kecebur got? Sama seperti kamu percaya bahwa Quranmu punya 2 kodrat, kalam lafsi dan kalam nafsi, maka kita percaya Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Betul nggak teman-teman? Betul. Betul sekali. Itu simple, itu pertanyaan sederhana. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 12. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat kepada Bapaknya, bahkan sampai mati, sehingga mati di atas kayu salib. Betul apa enggak? Betul. Jadi kodrat keilahian dan kemanusiaan itu jelas digambarkan di dalam Alkitab kita. Dia adalah Yod He Vav He itu sendiri yang turun ke bumi. Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Lah kamu aja Quranmu aja nggak paham-paham kok. Apakah kalimatullah itu nusulnya di buku? Sekarang kalimatullah yang nusul jadi kitab Quran itu di mana, saya tanya? Hah? Tunjukin sama saya ketika Muhammad mimpi becek, mimpi basah.
Kemudian Muhammad yang mimpi basah ini melihat ada kitab turun dari langit ke-7. Itu kitabnya sekarang di mana, saya tanya? Yang katamu punya 2 kodrat ini loh, kalam nafsi dan kalam lafsi. Yang sipil, karena kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dia punya kodrat. Allah itu bukanlah menunjuk kepada nama seperti proper name di dalam Quran. Semua malaikat, semua setan-setan, semua makhluk yang tidak punya tubuh jasmani di dalam Alkitab disebut para Allah. Itu Anda harus masuk dalam pengajaran saya, Doctrine of God atau doktrin tentang Allah. Makanya kalau Anda mencari kebenaran, Anda dengarkan ketika saya jelasin. Tapi kalau Anda debat, kasih 2 pilihan Pak J.I. Ketika masuk naik ke Komal, kamu mau tanya, kamu harus siap dengarkan penjelasan kita. Shut up kalau kita jelaskan. Ya. Ya, betul. Kalau kamu mau berdebat, saya kasih kamu 2 pilihan. Kalau kamu mau berdebat dengan saya aduk-aduk Quran dan Islammu. Kalau mau berdebat, artinya kita 2 arah. Kamu jelaskan bagaimana Quran itu bisa punya 2 kodrat, kalam nafsi dan kalam lafsi. Baru saya jelaskan kepada kamu bagaimana Yesus itu punya 2 kodrat, ilahi dan juga insani, kamil bil al-nasud dan kamil bil al-lahud. Itu iman kita, Pak. Kalau imanmu ada kalimatullah nusul jadi kitab, itu suka-sukamu, tidak pernah terbukti, betul nggak teman-teman? Ya. Ya, firman Allah Bu Sophie bilangnya gini, Bu sampai Sophie. mentret nggak pernah bisa kamu buktikan. Tapi firman Allah menuzul jadi manusia itu terbukti dalam sejarah. Ya, silakan. Bu Sophie minta di-spill itunya, kitabnya. Masa Iya, TikTok saya kan tanya, begitu. mana kitab? Spill dong. TikTok. Iya, mana kitabnya yang turun dari langit itu loh, mana yang kamu berkata kalimatullah itu turunnya jadi sebuah kitab pada malam Lailatul Qadar. Mana kitab itu saya disimpan di mana? Tunjukin sama saya. Kalau kalimatullah jadi seorang manusia itu jelas, betul enggak teman-teman? Betul. Iya. Bukti arkeologinya jelas. Pak, kita punya 13 perkamen di luar Kristen yang membuktikan bahwa kalimatullah itu pernah nuzul jadi seorang manusia namanya Yesus Kristus, jelas. Sejarah bahkan Quranmu sendiri menyatakan Isa Al-Masih itu kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Gelarnya adalah kalamullah dan Rohullah. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Betul? Betul. Lah segampang itu kok. Kok kamu mengatakan Yesus punya rambut? Loh, kalau saya tunjukkan Allahmu itu punya wajah, Allahmu itu punya betis, Allahmu punya 2 tangan, masing-masing jarinya 5 dan tangannya dua-dua sebelah kanan. Allahmu punya 2 mata, bahkan Allahmu itu punya kaki. Kamu jelaskan sama saya. Nah ini nih aku yang nggak suka gitu. Mereka mau bertanya tapi sudah punya konsep, nggak mencari kebenaran. Iya, sok-sokan tapi ngaco. Iya. Kayak Jadi dia kamu tahu mau kitab bertanya, kita. Iya, kamu mau bertanya apa mau menjelaskan gitu loh. Kalau saya jelas ketika saya masuk ke Muslim, ya kalau saya tanya. Saya kasih dia waktu untuk menjelaskan. Kalau saya counter, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Nih loh, Quranmu sendiri ngomong begini, loh hadismu ngomong begini. Itu namanya mengcounter argumen dengan data, teman-teman. Nah, kamu nanya kok kamu mau menjelaskan? Kan aneh. Ya, kalau saya enggak. Karena saya tahu Quranmu, saya tahu Islammu, saya berikan bukti ini loh. Nabimu tuh lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati, itu saya kasih buktinya. Ada Ini loh, Juma, nabimu Bu. namanya Katem. Bu, ada Juma mau coba ini Bu ngobrol sama dia. Silahkan, mau siapapun juga naik. Ya, Bang CI, kita kontrol kalau Juma ngeyel, pokoknya kita berdiskusi ya. Paling andalannya Kipli tuh Kalau ngeyel turunin aja Bang. Lanjut Bang. Cuma itu mereka cuma bisa Juma itu mengaji tong berbahasa kosong. Arab. Iya. Iya. Gimana Cuma itu cuma cerewet doang tahu. Ketika kita Tong kosong aja si Juma itu. Arab nggak berani. Ya kita nerangi ke yang kita menangkan yang penontonnya Bang. Coba aja kalau mau dia. Tapi jangan ngeyel, jangan menghujat, langsung kick.
Langsung turunin lah. Kayaknya itu bukan cuma deh Pak. Itu bukan cuma deh. Enggak ada. Tadi fotonya papanya yang meringis, yang untungnya merongos itu loh Pak. Hah? Ada, emang ada yang pakai ada yang pakai itu kan lupakan. Saya sudah sangat jawab. Saya kasih Anda 2 pilihan. Kalau Anda tanya, Anda siap dengarkan jawaban kita. Jangan menafsirkan agama kami sesuai dengan namanya siapa namanya nih? Bang Jumanya di sini nih. Juma Bang. Kalau kamu mau debat, ayo gitu loh. Tak layani. Dia pakai bahasa Arab itu loh namanya tadi. Cuma bahasa Arab itu loh, pakai tulisan Arab. Itu dia. Bukan cuma Jumo 01 dia tadi malah nganu kok bukan itu, bukan. Iya, saya tahu aku juga bukan itu. Bukan, lanjut. Ya, kalau si Juma asli kan pernah ditentang Bu Sofi ngajak debat. Bang Sumo. Ini mah Bu Sopo. Ya. Bang Sumo mah orang kita itu. Si Juma itu kan cuma modal itu aja. Modal congor. Cuman kan tahu aja kalau kami. Iya, ya. Siapa itu tadi yang nanya? Itu nggak usah. Yang nanya tadi nggak usah diturunin. Dia harus gantian. Makanya saya bilang kalau kamu nanya dulu. Saya dengerin sampai selesai. Kalau kamu sudah selesai, ketika saya jelasin, jangan kamu kalau dia masih ada. Bang Jahri. Iya, coba aku gantian sama aku si Bang Jahri. Aku aja mis. Tapi cuma sebelum turun. Tapi aku iya. Dia terangin langsung mute aja. Kalau nggak mau ngomong, nggak mau diem, mute aja. Kalau dia buka turunnya aja. Bang Syahri. Shalom Ibu Sofi. Shalom semuanya. Ibu Sofi, saya bisa bertanya? Silakan. Ini kan kebetulan kan saya masuk Kristen. Cuman saya belum paham arti Tritunggal. Kiranya Ibu Sofi bisa menjelaskan biar saya bisa paham. Soalnya suami kasih penjelasan kayak kurang paham begitu. Coba Ibu terangin dulu suami. Kebetulan suami gimana, Bu? Agama Kristen. Gini Bu, coba Ibu terangin dulu ke kita. Ibu suaminya teranginnya gimana? Nanti kalau salah dilurusin sama Bu Sofi. Silakan Bu. Suami saya Kristen, saya kan Muslim, saya Islam. Cuman sudah 6 tahun jalani rumah tangga, saya ikut suami. Karena kan suami kasih belajar kasih pemahaman tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai ikut suami. Cuman keluarga saya tidak tahu. Saya diam-diam saja. Tolong bisa jelasin arti Tritunggal. Oke, gini Bu, saya tanya dulu. Yesus di diri Ibu sebagai apa? Tuhan Allah, juru selamat. Oke, suami terangi Tritunggal gimana Bu? Apa yang dia terang ke Ibu? Coba Ibu ceritakan ke kita apa yang dia. Soalnya saya kurang paham arti. Saya dengar tentang apa? Tritunggal. Yesus bukan Bapa bukan Yesus. Itu saya kurang paham itu. Sedangkan kan mereka kan yang satu begitu. Oke. Masih bingung. Saya jelaskan simpel ya Bu. Lanjut Bu Sofi. Pertama, Allah di dalam Alkitab itu Esa, Echad. Echad itu artinya dalam satu kesatuan, unity yang tidak bisa dipisahkan. Saya kasih Anda analogi paling gampang, itu diri Anda sendiri. Ibu itu terdiri, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Iya nggak? Iya. Itu Echad. Yang namanya manusia itu pasti ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Kalau tubuh kita dengan roh kita dipisahkan, maka kita ini nggak bisa lagi disebut manusia, Bu. Tubuh itu akan disebut mayat. Rohnya ibu akan disebut hantu. Ngerti ya? Lalu kalau manusia ini ada tubuhnya, ada rohnya, tidak punya akal budi manusia. Ibu catat ya, nanti ibu baca di Daniel 4, kitab Daniel pasal yang keempat. Ketika Raja Nebukadnezar itu diambil akal budi manusianya, diberikan akal budi binatang, dia nggak bisa ngomong, Bu. Karena pikirannya bukan pikiran manusia. Dia telanjang seperti binatang,
Ibu baca di Daniel 4 ya, kisah Raja Nebukadnezar dihukum 7 tahun. Dia telanjang, nggak pakai baju, tubuhnya dipenuhi embun dari langit, rambutnya gondrong, kukunya panjang seperti burung Raja Wali. Dia makan rumput seperti lembu, hidup seperti binatang. Sampai 7 tahun. Karena akal budinya diambil. Nah, itulah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Analogi jembatannya. Apakah Allah seperti kita? Enggak, Bu. Kita ini cuma gambaran bayangan. Allah di dalam dirinya yang Esa, Trinitas itu bukan bicara keberapaan jumlah Allah. Bukan Allah itu jumlahnya ada berapa. Trinitas itu bicara mengenai kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Itu dijabarkan di dalam doktrin Trinitas. Ingat ya, Trinitas bukan keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tidak menghitung jumlahnya Allah. Tapi doktrin Trinitas itu bicara mengenai kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Doktrin Trinitas mengatakan begini, Bu. Di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Saya tanya sama ibu, tubuh ibu itu sama roh ibu itu merupakan satu makhluk, satu entitas yang sama enggak? Yaitu ibu, siapa namanya? Satu. Bu Elok. Iya, roh ibu kan rohnya ibu Elok toh, tubuh ibu juga tubuhnya Bu Elok toh. Iya. Akal budinya ibu kan akal budinya Bu Elok toh. Tapi antara tubuh dan roh ibu bisa dibedakan nggak? Tidak. Bisa toh Bu, roh ibu sama tubuh bisa, ibu kan bisa, beda. Bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Yang namanya manusia itu ya satu kesatuan itu. Nah, Allah itu juga begitu, Bu. Di dalam dirinya Alkitab berkata ada firman yang kekal yang selalu ada bersama-sama di dalam diri Allah. Dan di dalam diri Allah itu terdapat rohnya yang kekal. Firman itu logos bahasa aslinya itu bukan bicara kata-kata. Logos itu dari asal kata logika, Bu. Logika itu asal katanya logos. Saya kasih Anda contoh kata biologi. Kata biologi itu terdiri dari kata bios dan logos. Apakah biologi itu artinya perkataan tentang alam? Enggak kan? Biologi itu kan artinya ilmu pengetahuan tentang alam. Ya enggak? Iya. Begitu juga dengan logos, Bu. Logos itu artinya pengetahuan, hikmatnya Allah, kecerdasan ilahi, logikanya Allah, akal budi, nalarnya Allah. Itu arti kata logos. Jadi Yesus itu adalah pikirannya Allah, Bu. Ya, dimana melalui pikiran Allah ini, melalui Sang Firman ini segala sesuatu diciptakan. Tadi Pak siapa bagus sekali, sama seperti kita manusia. Ketika kita menciptakan kursi, menciptakan apa tadi dia ini, pesawat tadi dia bilang, itu kan pertama pakai pikiran kita, betul enggak? Ada di ide besarnya dulu, ada di pikiran kita dulu, baru terwujud. Lah itu Allah sama, Bu, cara kerjanya. Dia menciptakan segala sesuatu melalui logos firmannya. Dan logos ini bukan kata-kata, ya, tetapi ekspresi hikmat, akal budi, kecerdasan Allah, logikanya Allah, nalarnya Allah. Nah, di dalam diri Allah ini juga terdapat roh yang kekal. Roh itu artinya sumber hidup. Bedanya benda mati sama benda hidup itu adalah benda hidup itu ada rohnya, betul enggak, Bu? Iya. Sesuatu yang tidak mempunyai roh itu patung. Nah, pengertian iman Kristen adalah bahwa Allah yang Esa itu tidak mungkin tanpa firman dan rohnya. Karena Mazmur 33 ayat 6, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan dia menciptakan segala sesuatu melalui firman dan rohnya. Berarti doktrin itu sangat masuk akal, betul nggak? Allah tanpa pikiran, tanpa logos, tanpa logika koplak. Iya kan? Iya. Sedangkan Allah tanpa roh artinya dia mati. Sama seperti kita, tidak ada rohnya, dia mati toh, Bu. Karena roh itu prinsip hidup Allah. Nah, Allah kita itu roh, sumber segala yang hidup. Dia bukan hanya roh, bukan hanya bicara ruah, dia sendiri mempunyai roh. Dia itu sumber segala yang hidup, sumber segala yang bernafas. Jadi itu doktrin Trinitas, Bu. Bahwa di dalam diri Allah yang Esa terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Titik.
Itu bicara ontologinya Allah, bicara hakikat Allah di dalam nature keilahiannya dia. Lah sang firman inilah yang kemudian nusul jadi manusia, Bu. Di perjanjian lama sang firman atau pikiran Allah ini sudah berkali-kali menampakkan diri, sudah berkali-kali nusul ke bumi. Bahkan sejak zaman Adam. Jadi Allah ketika berinteraksi dengan ciptaannya itu melalui logosnya ini, melalui pikiran Allah ini yang kelihatan. Nah kemudian logos ini nusul jadi manusia, Bu. 2000 tahun yang lalu. Itulah yang disebut anak manusia Yesus, Tuhan kita. Gampang tuh, Bu. Makanya dikatakan Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, karena Bapa itu sumber segala sesuatu. Dia adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah itu, Bu. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Saya bisa bisa ikut pengajaran Ibu Sofi kah? Iya, nanti DM aja ke Pak CI. Iya, soalnya suami baunya saya diajarkan oleh Bu Sofi. Soalnya suami sering nonton tuh. Nonton di YouTube dan ya itu Pak CI itu Pak in your name ini, nanti Ibu boleh deh Pak in your name atau Pak CI. Iya. DM saya. Nanti saya coba ini dulu Pak, di follow up dulu. Oke. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama menyaksikan video perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dengan polemikus Muslim, dan tentunya kita melihat bagaimana cara-cara memberikan pertanggungjawaban iman dengan data dan fakta-fakta yang akurat dan valid. Dan tentunya kita belajar bagaimana Ibu Sofiatul mengcounter semua serangan-serangan daripada polemikus Muslim, sehingga mereka semua ketakutan, gemetar, dan tak mampu berdebat dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan tentunya melalui video ini saya berharap kita senantiasa terus dapat bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, semakin mengenal siapa Tuhan kita, dan hidup sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa terus dapat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.